Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang laboratorium IPA. Laboratorium IPA adalah tempat para ilmuwan mempelajari suatu hal, mempraktekkan teori, dan melakukan penelitian di dalam laboratorium IPA. Di dalam laboratorium IPA banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan oleh para ilmuwan. Mari kita bahas satu persatu alat-alat yang ada di dalam laboratorium IPA. Yang pertama, jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter dalam, diameter luar, dan mengukur kedalaman suatu benda. Kemudian ada mikrometer sekrup. Alat ini digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan sebuah benda. Selanjutnya ada neraca Ohaus. Yang digambar ini neraca Ohaus dengan 3 lengan. Alat ukur ini digunakan untuk menghitung massa benda berdasarkan lengan dan petunjuk skala yang ada. Selanjutnya ada termometer. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu benda yang sering digunakan di laboratorium. Lalu ada stopwatch. Alat ini digunakan untuk melakukan pengukuran waktu yang diperlukan dalam setiap kegiatan. Baik, selanjutnya ada gelas kimia. Gelas kimia adalah wadah umum di sebagian besar laboratorium. Ini digunakan untuk mencampur, mengaduk, dan memanaskan bahan kimia. Erlenmeyer. Alat ini digunakan untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian yang rendah. Selain itu, sebagai tempat menampung bahan kimia sementara dan sebagai tempat untuk menghomogenkan larutan. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan sebagai alat ukur volume dengan sampel dari bahan cair dengan ketelitian yang rendah dan ada beberapa tanda di sepanjang wadah dengan peningkatan tertentu. Lalu ada tabung reaksi. Tabung reaksi adalah tabung gelas dengan satu ujung yang terbuka dan ujung lainnya tertutup. Tabung reaksi ini digunakan untuk menampung sampel kecil. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Penjepit kayu. Penjepit kayu merupakan alat untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan dan memindahkan tabung yang telah dipanaskan ataupun pada saat proses pemanasan. Pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil bahan dalam jumlah yang sedikit atau tetesan. Corong gelas. Corong gelas digunakan untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan yang kecil, dan untuk penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Kaki 3 dan kawat kasa. Kaki 3 sebagai alat penyangga selama proses pemanasan, kemudian kawat kasa sebagai tempat meletakkan wadah dalam proses pemanasan. Kemudian kawat kasa sebagai tempat meletakkan wadah dalam proses pemanasan. Pembakar spiritus. Pembakar spiritus sebagai pemanas api dengan bahan bakarnya yaitu dari spiritus. Lumpang dan alu. Ini merupakan alat satu set yang digunakan untuk menghancurkan atau menggiling bahan yang dari bentuknya padat menjadi bubuk halus. Cawan Petri. Cawan Petri berfungsi untuk membiarkan bakteri sebagai tempat penyimpanan beberapa jenis bahan.
atau medium dapat dituang ke cawan yang bagian bawah dan cawan bagian atas itu sebagai penutupnya. Plat tetes. Alat laboratorium ini digunakan untuk uji keasaman dan mereaksikan suatu zat atau bahan dalam jumlah yang kecil. Kaca arloji sebagai tempat untuk menimbang bahan kimia atau larutan, tempat untuk melakukan pengeringan bahan, dan dapat digunakan untuk menutup gelas beker atau gelas kimia bagi larutan yang mudah menguap. Mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini digunakan sebagai alat pengamat spesimen yang berukuran kecil atau makhluk hidup atau benda-benda yang berukuran kecil untuk menghasilkan gambar yang diperbesar menggunakan lensa dengan memfokuskan cahaya. Lup atau kaca pembesar. Lup adalah alat yang digunakan untuk melihat suatu objek agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya ada mikroskop stereo. Mikroskop stereo digunakan untuk melihat spesimen yang berukuran relatif besar atau 3 dimensi. Jadi kalau kita mau melihat benda yang berukuran 3 dimensi, agar lebih jelasnya menggunakan mikroskop stereo. Berikutnya kita akan mengetahui peraturan keselamatan laboratorium. Aturan dasar ini memberikan informasi perilaku, kebersihan, dan keselamatan untuk menghindari kecelakaan di dalam laboratorium. Yang pertama, kenakan pakaian pelindung laboratorium. Pakaian tersebut membantu meminimalkan potensi paparan kulit terhadap bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, makanan atau minuman dilarang di laboratorium. Melakukan hal ini di dalam lab dapat meningkatkan resiko kontaminasi dari bahan kimia. Yang ketiga, gunakan peralatan laboratorium dengan hati-hati. Bertanggung jawab atas keselamatan Anda untuk mencegah kecelakaan atau cedera. Hati-hati dengan barang pecah belah, benda yang mudah terbakar, dan jangan tinggalkan eksperimen yang sedang berlangsung tanpa pengawasan. Jangan bermain, bercanda, ataupun mengobrol saat melakukan eksperimen, dan harus fokus dan teliti. Selanjutnya, jangan panik jika terjadi kecelakaan. Laporkan kepada guru atau laboran jika terjadi kecelakaan. Selanjutnya, buang limbah laboratorium dengan benar. Jangan membuang langsung limbah kimia cair. Lakukan terlebih dahulu pengenceran atau penetralan sebelum dibuang. Limbah padat dapat dilakukan dengan menggunakan kantong plastik hitam dan selalu jaga kebersihan meja kerja Anda. Oke, itu saja pembahasan kali ini mengenai laboratorium IPA. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Thank you for watching.